Assalamualaikum. Dalam menuntut ilmu, ketika saya orang awam mendengar kajian dari seorang ustaz yang menafsirkan Al-Quran tapi dalam penjelasannya tidak menyebutkan periwayatnya, apakah saya langsung samina wa ata'na dari penjelasannya? Karena secara logika kedengarannya baik. Ya, terkadang bagi kita yang awam gitu ya, segala sesuatu dilogikan semuanya baik. Karena syaitan itu mentalbiskan pikiran kita dengan apa yang dilihat oleh kita, seluruhnya itu seakan-akan baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan hal ini, bahwa apa yang kalian anggap sebagai sesuatu yang buruk belum tentu di sisi Allah itu buruk. Bisa jadi itu baik. Dan sesuatu yang dipandang oleh kita baik belum tentu itu di sisi Allah ya baik, bisa jadi itu malah keburukan. Jadi memang baik dan buruknya ini ada berdasarkan nas. Al-Quran berbicara seperti apa, hadis berbicara seperti apa. Ada saja dalam masalah yang ditanyakan, misalkan periwayatan hadis, ya periwayatan hadis. Masing-masing ustaz satu sama lainnya terkadang karena tidak semua ustaz itu menguasai bidang-bidang ilmu tersebut. Sebagai ustaz yang menghafal dari hadis yang sahih, mungkin dia hanya matanya. Tapi ketika dia menjelaskan, dia bisa mempertanggungjawabkan. Misalkan kita membaca dalam kitab ini gitu, nanti ketika kitabnya ada bisa. Hal itu diperbolehkan. Meskipun yang paling ideal adalah apa? Setiap kali dia menjelaskan hadis Rasul, maka riwayat atau sanad akhirnya dari sahabat siapa yang meriwayatkannya itu dijelaskan. Itu yang paling afdal, yang paling utama. Ya, itu yang bagus. Kalaupun tidak mampu, tapi dia hanya mampu misalkan mata, kita bisa terima terlebih dahulu, dicatat kantung, kemudian nanti bisa dicek kembali. Nah ini yang sebagai persiapan bagi kita, apakah bisa dijadikan bekal atau tidak, dicek kembali. Tapi kalau aku menerima penjelasan yang secara logika ini bisa masuk akal, tapi wala ayat Quran, wala hadis sunnah, nah ini tentunya adalah fardhu. Lihat terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Ghazali dalam kitab Syarh Sunnahnya. Ketika beliau mengatakan idza sami'tal kalama min ahli ilmi fi zamanika faqul hal fa'ala sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda mendengar perkataan dari orang yang Anda anggap sebagai ahli ilmu di zaman Anda sekarang ini, ketika berbicara tentang agama, fanzur, lihat terlebih dahulu. Hal fa'ala sahabat Rasulillah, apakah para sahabat Nabi itu melakukannya atau tidak, dicek lagi. Maka siapapun yang kita dapati sekarang dari orang yang kita pandang dia sebagai orang yang punya ilmu, antum punya hak untuk ngecek terlebih dahulu. Mungkin ngeceknya pertama, satu, ustaz yang ada di hadapan kita, semua ini bergurunya kepada siapa? Ya kan? Kitab yang dibahas kitabnya siapa? Ya. Kemudian penjelasannya bagaimana? Itu tidak mengapa dalam ranah ilmiah, ya. Kita harus melihat, ya, karena kata Imam Muhammad Ibn Sirin, ulama tabi'in, beliau menjelaskan kepada kita bahwa ad-dinu ala mar'i khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Agama kita ini, seseorang itu sangat bergantung kepada agama sahabatnya. Lihat kepada siapa dia bersahabat, kepada siapa dia ambil ilmunya. Kalau dia ambil ilmunya dari sumber-sumber yang memang itu menjadi syubhat di kalangan ilmu kita, sunnah, maka ya antum tidak perlu mendekat kepada wilayah itu. Ada seorang bertanya, misalkan, Ustaz, saya ngaji tapi baru duduk, ini ustaz yang jelek-jelekin ustaz yang lain. Ya tentunya fantur, antum lihat terlebih dahulu. Karena bisa jadi antum ketika datang pas ketika lagi jelasin itu,
dan mungkin perkara itu lagi memang dibutuhkan untuk dijelaskan. Tapi ketika enggak usah dari awal sampai akhir pengajiannya nyalain ustaz lain terus gitu. Oh ya sudah, antum daripada pulang bawa sampah di pikiran antum, lebih baik apa? Tinggalkan, enggak usah ngaji sama majelis tersebut kan. Jadi lihat dan lihat. Ya, dari mana ustaz tersebut dia mengambil ilmunya, buku apa yang dia bahas, gurunya dia siapa, maka ini adalah sesuatu yang sangat diperbolehkan dalam kita bertolabul ilmu. Ya Allah Ta'ala a'la wa a'lam.